Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai renungan kita, maka marilah kita berdoa dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan para Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman sekalian, sebagai umat yang tidak pernah luput dari dosa, maka marilah kita mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
Puji dan syukur kami panjatkan padamu pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai renungan kami. Kiranya Engkau memberkati renungan kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau juga mengasihani kami dan memberkati kami dimanapun kami berada ya Bapa. Ya Bapa, salah dosa yang kami perbuat, mau itu sengaja ataupun tidak sengaja ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni dosa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa dan syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam perumpamaan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mari kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan padamu pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati renungan kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin belajar. Kiranya Engkau memberkati kami dan berikan kami kesabaran agar dapat menerima pelajaran yang diberi guru-guru kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat guru-guru kami agar Engkau memberi kesabaran dalam menghadapi kami ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra.